Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Lengkong Bagja Channel, podcastnya Urang Lengkong, Lengkong Bagja. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu begitu luar biasa, aktivis seorang perempuan, jadi aktivis perempuan dan sampai dari kecil sampai hari ini masih berjuang ngurusin perempuan. Tapi ada satu pertanyaan yang heran itu, perempuan tapi disupport oleh suaminya begitu luar biasa juga ini. Nah ini loh, ini salah satu kunci. Jadi ketika ada pepatah mengatakan di balik suksesnya laki-laki, di situ ada peran daripada istri. Ini kebalik lah, di balik suksesnya si ibu ini di depan kita ini ada peran suami. Papa ini selalu mengikuti. Kita sambut saja anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ibu Tia. Di Bu Tia Fitriani, Wilujeng Sumping Bu Tia di Lengkong Bagja Channel. Hatur nuhun. Ibu tahun berapa Ibu teh janten anggota DPRD teh 2014 ya? 2014 sampai itu 2 periode yang berjalan. Mohon insyaallah alhamdulillah. Kita akan ngalih-ngalih ke partai Ibunya. Oh tidak, tetap di satu tempat. Tetap di satu tempat. Gerakan restorasi. Ibu kenalkeunlah sapa heula ka masyarakat Lengkong, khususnya umumnya ke masyarakat seluruh aya di Indonesia sadayana panginten. Assalamualaikum masyarakat Lengkong. Abdi Tia Fitriani hadir menyapa di sini. Alhamdulillah saya senang sekali bisa hadir di sini karena baru pertama kali melihat kepala desa yang begitu energik dan begitu inovatif dan mewakili anak muda. Jadi saya senang sekali di sini Pak Kades. Oh gitu Bu. Iya, luar biasa nih Pak Kades, sudah lama ngajak saya untuk kesini. Tika pungkur. dari dulu ya Bu. Iya. Bu, ini Bapak dari dulu emang support gini Bu? Jadi ceritanya gini Pak Kades, ada cerita menarik. 2014 itu walaupun dulu saya memang pernah bekerja ya, sejak punya anak saya memilih untuk merawat anak, jadi berarti totalitas sebagai ibu rumah tangga murni gitu ya. Dengan tanpa ada basic politik, bahkan saya pun buta berita perkembangan karena saya memang karena pure ibu rumah tangga, jadi betul-betul tidak memperhatikan itu lagi. Pada saat itu ada partai politik yang baru mengajak dengan syaratnya hanya sedikit saja, bahwa syarat mutlaknya adalah asalkan kader tersebut yang maju menjadi anggota legislatif itu adalah calon anggota legislatif itu adalah orang yang betul-betul mau memperjuangkan masyarakat di dapilnya. Syaratnya cuma itu, tidak ada syarat lain, bahkan tanpa ada uang mahar. Betul-betul tanpa uang mahar. Bahkan kami disediakan 9 fakta integritas yang ininya juga materinya disediakan oleh partai. Kami diberi APK juga, sehingga karena ketum kami ingin Bapak Surya Paloh ini menghasilkan kader-kadernya yang betul-betul hanya berjuang untuk masyarakat di dapilnya. Jadi partai tidak ingin membebani apa-apa. Kenapa itu Ibu tidak Bapak? Karena Bapak tidak ada bakat untuk menjadi jadi politisi. Karena menjadi wakil rakyat itu ternyata membutuhkan kesabaran tingkat dewa. Jadi punten Pak, Iman arasna di podcast Pak. Bilih gitu. Tidak apa-apa. Memang kalau jadi begini. Tapi seorang perempuan tidak mungkin bisa eksis di dunia apapun ketika tidak ada support penuh dari pasangan hidupnya dan keluarga. Ibu tidak ada basic perjalanan di politik? Tidak ada sama sekali. Bapak juga? Tidak ada. Jadi kami memang waktu itu 2014 ketika dilamar untuk bergabung di Partai Nasdem. Pada waktu itu pemilu pertama Partai Nasdem. Ya dengan bismillah saya hanya berbulusukan menyapa masyarakat di tiap pelosok, dan saya sengaja juga hadir di masyarakat yang tidak terjamah, jadi yang itu tidak mengganggu yang lain ibaratnya. Ya, Ibu keliling-keliling kan, kita masuk langsung ke masyarakat, langsung bersentuhan dengan mereka, ya kita mendengarkan juga apa-apa keluhan mereka gitu kan. Pada saat saya turun, karena saya niatnya juga memang lillahi ta'ala ya, saya turun itu ke masyarakat ingin memperjuangkan bagaimana masyarakat ini keluhan-keluhannya bisa terselesaikan gitu kan. Sehingga tidak ada pemikiran lain, yang jelas saya cuma ingin, saya tidak berpikir bahwa saya bisa dipercaya, tapi yang penting saya turun, saya berbuat sebisa saya berbuat apapun untuk masyarakat yang saya kunjungi. Dan pada saat alhamdulillah masyarakat mempercayakan suaranya kepada saya, itu adalah bonusnya lah, alhamdulillah kita seperti itu.
Dulu tuh Ibu Haji itu saya masih ingat saya dipanggil sama beliau itu ke Burangrang di kafe apa ya, Kelinci Iya. apa namanya? Bukan di Rabit. ini. Kafe Rabit. Oh, Little White. Oh, Little White ya. Heeh. Jadi masih bingung tuh suaranya menang atau enggak gitu waktu itu tuh. Waktu itu masih ingat 2019. Masih kalau nggak salah ya sekarang jadi kepala desa juga yang awalnya Robi ya. Ya. Sama Denny. Ya, alhamdulillah. Gitu kan. Itu dulu waktu masih ngawalnya beliau yang dua orang ini yang masih yang ngawalnya itu. Karena saya juga sampai saya kebingungan juga. Saya sampai main ke anggota DPRD Kang Maman Ya. Mandur Ya, Mandur. hanya untuk melihat suaranya ibu main suaranya itu gitu kan Ya. dengan Mang Buye. Akhirnya kita share ke timnya ibu, ternyata sampai dengan kecantilan kita rekapitulasi, oh ibu menang. Alhamdulillah. Waktu itu saya ngawal Ibu Fitri Ya. itu saja. Betul, jadi perjalanannya betul kalau yang namanya buta politik betul buta politik. Jadi udah menang aja nggak tahu ini menang nggak saya gitu waktu itu. Bu, waktu itu terakhir ya? Enggak ya? Atau kedua dari kenapa? terakhir waktu itu dapatnya. Jadi waktu itu saya sebenarnya sudah mendaftar karena diminta oleh ketua DPR. Apanya? Suaranya waktu itu. Oh ya, Terakhir ya kalau itu nggak salah, suara terakhir, kursi terakhir. Kursi Jadi terakhir ya? waktu itu kan masih 2014 itu dapilnya masih 2 ya. Kabupatennya masih 2, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Jadi saya itu mendapat suara di kursi terakhir, kursi ke-10. Dari 11, dari 11 kursi saya kursi ke-11. Iya. Tapi kursi duduk. Dan terus terang memang di situ saya berjibakunya dengan PAN kursi kedua. Ya, pan kursi kedua. Makanya jadi walaupun saya buta politik, tapi waktu itu saya tetap dengan tim rengan-rengan di bawah itu kita memantau suara juga. Sehingga kita tahu, sehingga untuk mengamankan suara kita supaya tidak diklaim karena memang kita hitungannya sudah menang, Kades Ruby itu dulu yang ngitungnya, dia yang hitung. Bu, ibu udah masuk, udah aman gitu kan. Sampai ke itu apa? Yang di belakang Suryalaya. Ya, sudah ya di situ kita sampai kan Suryalaya. kita ngebahas di situ kan. Nah, di situ langsung saya juga langsung kita langsung kerjasama dengan Metro TV. Waktu itu Metro TV kan ada running text. Udah supaya mengamankan suara dan saya juga menyebarkan juga di KPU itu saya bawa hasil suara kita dan suara partai lain. Saya bawa, saya sebarkan ke media untuk mengamankan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. 2014 itu ada berapa kursi DPRD provinsi? Ada 100 dulu. Enggak, DPRD provinsi Nasdem. Nasdem ada 5 kursi. Dulu Kita ada 5 kursi. kursi satu fraksi utuh. 2019? 2019 kita kehilangan 1 kursi. Berarti 4 Jadi sekarang? cuma tinggal 4 kursi sehingga sekarang saya kebetulan yang masih dipercaya sebagai ketua fraksi di DPRD Provinsi Jawa Barat ini. Jadi kita ada kolaborasi dengan Partai Perindo 1 orang. Oh iya, saya tahu. Ya. Kalau dari pusatnya kan nambah ya kalau pusat. Kalau pusat nambah. Tapi Dulu kalau kita provinsi? cuma 36 kursi, sekarang 59 kursi. Jadi kalau untuk pusat kita bertambah, memang kemarin karena terpusatnya ke RI, akhirnya mungkin provinsi agak terlupakan ya. Bu, periodisasi kan banyak ya. Ya. Kalau Nasdem itu kalau nggak salah sistemnya kan tunjuk ya. Sistemnya langsung dari pusat nunjuk ini ketua DPD, ini ketua DPD, itu kan sistemnya seperti itu. Dan ini kan meminimalisir untuk perpecahan dan itu bagus gitu kan saya lihat itu. Tapi ada perbedaan nggak Bu dari berbagai macam dulu zaman Pak Sugiarto ya, zaman Pak Sugiarto. Iya. Pak Sugiarto kan? Yang Pak Setiawan. Yang Pak Setiawan, tingkat mana? Ya, Pak Setiawan. Tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten itu Pak Setiawan ya. Pak Setiawan, sekarang Pak Gus Yasmin. Provinsinya Pak Eka. Kalau dulu Pak Eka, terus sekarang Pasaan Mustafa, ya. Dan tetap komunikasi terbangun. Saya melihat Ibu bisa eksis ke sana kemari, masih tetap Alhamdulillah. terbangun gitu kan. Malahan sekarang berkembang, beberapa kepala daerah juga sudah masuk Nasdem. Ya, alhamdulillah. Dulu ya. Nah Bu, apa yang dirasakan Ibu jadi politisi, terus sekarang pasti kan ada konflik-konfliknya kan gitu. Itu gimana Bu menyikapi dan perasaan? Jelas, yang namanya konflik itu pasti ada. Apalagi bersinggungan dengan kepentingan ya, kepentingan perseorangan atau kelompok kecil. Biasanya saya menyelesaikan konflik itu, saya tidak menghindari konflik, tapi saya berusaha memanage konflik tersebut agar bisa diurai. Memang pada awalnya ketika kita berkonflik akan terjadi sebuah dialog yang agak sengit ya mungkin ya. Tapi bagi saya lebih senang saya membuka diri untuk ibaratnya kita
kita mau dimarah-marahi juga, tapi kan kita punya hak jawab, iya kan? Tapi kalau kita dibicarakan di belakang, ditelikung di belakang, kita kan tidak bisa membela diri, Jadi lebih baik di tidak depan bisa aja. mengklarifikasi. Ada hal-hal yang belum tentu kebenarannya kan. Kalau itu memang benar, saya pasti akan mengakui itu benar. Ya. Kalau perlu saya minta maaf. Bu, dulu kan ibu pertama nih duduk langsung jadi DPRD. Iya. Biasa bingung kan waktu itu. Betul, bingung banget. Jadi Partai Nasdem ini memang partai yang bisa dikatakan luar biasa karena menerima orang-orang yang tidak berbasic sebagai politikus Iya. gitu ya. Tidak ada pengetahuan tentang itu. Pertama kali saya dinyatakan dan mulai kerja di DPRD, memang Nasdem partai kami menyediakan juga sekolah legislatif ya. Sayangnya waktu itu timingnya tidak tepat. Jadi waktu itu diselenggarakan setelah kami berkegiatan. Bahkan untuk DPRD provinsi, waktu itu saya besok itu reses pertama kali akan diselenggarakan. Sedangkan hari ini kita ada sekolah legislatif gitu. Materinya bagus yang disampaikan. Cuma sayangnya saya sudah memberikan masukan kepada partai bahwa sebaiknya itu diberikan ketika jeda. Pada saat kami sudah diumumkan itu ada jeda waktu hampir 1 bulan 2 bulan kita kosong. Belum ada kegiatan gitu kan. Nah di jeda itulah harusnya kita ada sekolah legislatif gitu kan. Tapi pada saat itu karena saya juga ditopang penuh oleh suami dan anak saya cuma 2, yang besar laki-laki, yang kecil perempuan. Ini yang laki-laki ini luar biasa juga, pengetahuan umumnya sangat luas. Jadi saya punya radio berjalan. Jadi misalnya saya mau jalan, dia akan, "Mah, sekarang yang update ini loh." Oh gitu, ya oke. Saya dengar dia cerita gitu kan. Saya tidak pernah punya prinsip, belajar sama anak kecil, belajar sama orang lebih rendah, tidak. Bagi saya sama saja belajar kepada siapapun adalah mumpung ada kesempatan ya, dan memang yang bersangkutan lebih paham dari kita, kenapa tidak gitu. Jadi bagi saya belajar bisa kepada siapapun. Pada saat itu ketika baru pertama kali menempati kursi, saya juga sebelumnya saya berusaha untuk belajar dari berbagai sisi gitu ya, bahwa dari mulai fungsi kita itu tugasnya seperti apa. Tidak cuma melihat haknya Dulu saja. di komisi apa berapa? Komisi 2 dari dulu. Oh, dari dulu komisi Kebetulan. Jadi waktu itu memang di Nasdem ini dari 5 anggota itu saya kebagian yang boncet milihnya gitu kan. Yang lain sudah milih semua komisi. Akhirnya saya kebagian di komisi 2, ya sudah tidak apa-apa gitu. Tapi pada saat dijalani ya ternyata alhamdulillah enjoy saja gitu ya. Iya. Yang penting kan ketika kita menjalaninya dengan dalam artian dengan ikhlas sih, tidak ada beban kok. Ini ketua fraksi satu-satunya perempuan sekarang. Pada saat ini ya. Yang dari PDI enggak? Bukan perempuan. PDI wakil pimpinan sekarang Bu Ine. Oh, Bu Ina. Iya. Dulu Pimpinan Bu Ine. kan, Bu Ina. Ya. Jadi ke pimpinan. Sekarang wakil pimpinan karena pemenang pemilu di Jabar ini kan kemarin Gerindra. Oh iya. Jadi ketuanya Gerindra. Ketuanya sekarang. Gerindra. Ya itulah dinamika politik ya. Dinamika politik. Serikaninya kan banyak juga ya. Kabupaten Bandung itu perempuan DPRD provinsi ada 3 ya. Ada 5 ya. DPR ini Jabar di Bandung. Ya di Jabar 2 ini ada 5. Jadi sebetulnya Bu Cucu, Ibu. ya Ibu Cucu, saya Bu Bunia. Bu Toriko, Oh iya Bu Toriko. ya Bu Sari dari PKS. Oh iya, Bu Sari dari Ada PKS, pendatang ya. baru ya. Jadi sebetulnya kalau komposisi di Kabupaten Bandung di Dapil Jabar 2 ini Ini dari 10 tuh 55 tuh betul, jadi sudah 50% loh keterwakilan perempuannya untuk khusus Dapil Kabupaten Bandung. Jadi alhamdulillah sudah ada kenaikan. Kalau dulu kita ada penambahan satu orang berarti ya, perempuan, jumlah 1 orang 1 kursi. Dulu kita ada 4. Nah, sekarang 4 dari 11 kursi kan dulu. Ya, dulu. Kalau sekarang 5 dari 10 kursi. Ibu, Bu Cucu, Ya. Bu Nia, Bu Haji Fatimah. Ya, dulu Bu Ya, Haji dulu. Fatimah. Yang kemarin kan Bu Haji Sekarang Fatimah tergeser oleh Pak Asam ya. Pak Sam. Ya. Sekarang Ibu, Bu Cucu, Bu Nia, Iya, Bu Toriko, Bu Toriko Bu sama Sari. Bu Sari. Ya, Bu Sari jadi Sundari. nah. Orang Bojong Soang atau mah? Bojong Soang, iya asli itu mah. Pokoknya senang bercerita tentang Bojong Soang. Luar biasa Bu perjalanan Ibu. Bu ada niat naik nggak? DPR RI gitu. Kalau dari partai sempat saya dari sejak periode kedua pun diminta untuk ke RI. Tapi saya melihat bahwa di provinsi ini juga, kalau saya kan di provinsi bisa lebih dekat ke dapil. Kalau kita di RI kan kita se-Indonesia ya kelilingnya.
Sedangkan kalau di Jabar kan paling jauh juga se-Jawa Barat gitu kan. Saya berpikir panjangnya bahwa saya masih lebih dibutuhkan di sini karena lebih dekat dengan orang-orang dapil. Terus terang itu adalah saat yang sangat buat saya sih sangat menyenangkan ya ketika saya bisa menerima mereka. Saya sering undang mereka ke fraksi. Jadi orang-orang dapil sering datang ke fraksi, jadi kami berkumpul. Jadi mereka tidak lagi asing dengan gedung DPRD. Ya. Ibu kan bahannya banyak. Jadi ini warga Lengkong Bagja ya. Jarang-jarang loh aya anggota DPR anu diabring-abring ku tim sukses, ku wartawan. Jarang itu tuh. Gitu. Dan ini kadang-kadang sesulumputan gitu kan, reses oga seset gitu kan yang beres. Ini jarang gitu. Jadi berani terbuka dan segala macamnya. Dan beliau juga kan aktif di di dunia keperempuan itu sekarang itu di ketua DPD Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia. Forum Pemberdayaan Jawa Barat. Jadi kalau bahan untuk kalau itu mau dijadikan mesin politik itu sudah cukup untuk memberdayakan ibu-ibu. Karena lamun bapak-bapak itu jadi tim sukses paling ngancam ke pemajikan anak. Tapi lamun ibu-ibu nu jadi tim sukses, jeung budak-budakan tuh bakal nuturkeun. Maka kalau jadi tim sukses mending ibu-ibu. Untung jadi tentang bapak-bapak. Berarti diakui bapak-bapak, ibu-ibu itu lebih setia ya? Ibu-ibu lebih setia. Ibu-ibu lebih setia. Gitu kan. Ibu-ibu lebih setia. Terus kalaupun ngobrol, kalau bapak-bapak ngobrol itu kan ke satu orang. Ibu-ibu bisa satu ngomong itu ke banyak orang, Bu. Ya. Dan itu kelebihannya ibu-ibu. Dan sekarang ibu menjadi ketua forum itu untungnya saya lihat tidak dijadikan sebagai mesin politik, tapi dijadikan sebagai pengabdian. Dan ini yang luar biasa. Insya Allah. Kemarin saya melihat Bu ada beberapa pelatihan ya. Iya. Pelatihan pembuatan sabun kemarin waktu saya diundang itu ada pelatihan pembuatan sabun untuk pemberdayaan karena perempuan ini harus mandiri. Ya. Tapi Bu dengar-dengar perempuan itu katanya tidak hanya mandiri, tapi juga butuh BNI, BRI, BCA katanya gitu nih Bu. Jadi perempuan itu tidak butuh cuma bunga bank gitu. Tidak butuh gitu. Kalau di kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan apa aja tuh Bu? Yang jelas di kegiatan pemberdayaan perempuan ini saya melihat bahwa kebetulan kami juga di DPD PPI Jabar ini wakil ketuanya itu luar biasa. Bidang kesehatan dokter langsung yang pegang. Dan dokternya pun dokter perempuan ya. Mau turun langsung ke lapangan. Dan juga memang mau langsung membantu ke masyarakat. Terus bidang-bidang lainnya tuh sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bahkan banyak mantan kepala dinas yang dari Kota Bandung yang sudah purna gitu ya, yang baru purna, mereka bergabung dengan kita. Jadi di sini saya melihat bahwa perempuan-perempuan ini luar biasa. Mereka itu emang seperti bapak-bapak juga, tidak cuma luar biasa tapi biasa di luar juga gitu ya. Tapi mereka sangat luar biasa gini, potensinya sangat jelas, tapi mereka belum punya wadah. Ketika kami bertemu di wadah yang sama di Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia ini, ternyata kami punya satu persepsi dan kesamaan yang luar biasa. Dan yang saya ingin tumbuhkan di hati teman-teman perempuan ini adalah saatnya ini perempuan ini bersatu. Karena yang jelas sampai dengan saat ini, sifat jelek perempuan yang tadi memang sifat positifnya bisa dikatakan menyebarkan banyak bicara ke sana sini. Jadi bisa menjadi sifat buruk juga di saat dia menyampaikan hal yang tidak benar gitu kan. Jadi ini yang coba kita ramu di FPPI ini, bahwa kami ingin menggali sifat positif dari perempuan yang itu akan kita angkat terus gitu. Itu yang kita lakukan dengan sekarang. Jadi kami juga ada psikolognya sehingga kami bisa melakukan pendampingan kepada korban-korban kekerasan baik anak dan perempuan itu di tingkat kecamatan misalnya. Karena kan di Polsek ini kan belum ada unit PPA ya. Jadi kami ingin menjadi mitra mereka untuk berjalan bersama, dan kita juga bekerja sama dengan Komnas Perlindungan Anak ya. Itu juga alhamdulillah kita bekerja sama juga, sehingga kami berkolaborasi dengan berbagai elemen agar keberadaan kami ini bisa betul-betul membantu meminimalisir tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu banyak perempuan tuh yang menjadi korban ya. Tuh.
Tapi ini bias Bu, aturan di kita itu terlalu bias menurut saya tuh. Setiap kegiatan itu kayak pencalonan itu 30% harus keterwakilan. Betul. Terus di BPD, di perangkat desa itu harus ada keterwakilan. Itu sebagai bentuk upaya saja. Tapi yang sesungguhnya itu masih bias. Betul. Jadi yang perlu disadarkan itu yang perlu disampaikan itu sebetulnya bukan regulasi, tetapi penyadaran. Iya. Jadi seluruh masyarakat itu harus sadar bahwa perempuan itu bisa sama seperti laki-laki, bahkan lebih. Betul. Kayak ibu kan lebih sekarang dengan saya ini luar biasa. Jadi jarang-jarang pokoknya nama anggota DPRD anu siga butia itu nama itu jarang-jarang. Dan saya tahu dari dulu, dan baru hari ini udah 2 tahun ini baru reses baru hari ini. Akhirnya kesampaian juga ya. Kesampaian. Dan saya beberapa kali karena yang tahunya Wahyu yuk butia supaya barang reses. Bu Fitri tatacan reses. Baheula supir Bu Fitri ya. Nah, harusnya datang ke sini ya. Mohon izin saya minum dulu ya, ini minumnya ini seger banget. Lah mineral. Nah, jadi Bu Fitri nu teu acan reses di Desa Lengkong. Anggota DPRD Kabupaten mah yang udah reses itu baru siapa ya? Tapi ini enggak, di kantor desa belum ada. Oh, belum ada. Iya. Kalau provinsi baru 2 lah dengan Ibu. Wargi Lengkong Bagja da waktos panginten anu begitunya relek. Ayeuna hatur nuhun Ibu tos tiasa sumping di dieu. Sami-sami. Ieu mah ngobrol santai, urang ngisi konten saja. Tong hilap ke saur butia, di like, komen dan subscribe sebenarnya ditekan di channelna Lengkong Bagja, channel milik warga Desa Lengkong. Hatur nuhun Ibu atau sumping di Lengkong Bagja, mudah-mudahan kita doakan beliau supaya tetap kuat, tetap sehat dalam menjalankan seluruh aktivitas dan amanat yang dititipkannya. Perempuan yang luar biasa, perempuan bisa mandiri, karena ingat surga itu di bawah telapak kaki perempuan. Maka entong sembarangan ke perempuan teh mun hayang asup surga kudu bagir ke perempuan. Eta saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.